Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Eman Laili. Hari ini kita akan belajar materi biologi kelas 12 MIPA, yaitu pola-pola hereditas. Nah, seperti Ananda lihat nih di tayangan di tayangan video nih, ada tanaman kacang bunga ungu yang berasal dari bunga kedua induknya, ada yang berbunga putih dan ada yang berbunga ungu, tapi ternyata anakannya semua berbunga ungu. Mengapa demikian? Nah, itu dia akan kita pelajari melalui video pembelajaran kali ini. Jadi, setelah kita belajar tentang materi pola-pola hereditas, maka Ananda diharapkan dapat menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Dan Ananda dapat menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan. Yuk mari kita kepoin slide selanjutnya. Oke, kalau ngomongin hereditas, tak lepas dari bapak yang satu ini nih, namanya Gregor Johann Mendel. Beliau adalah biarawan dan ilmuwan asal Austria ya, bukan Australia. Nah, lahir tahun 1822. Penemuannya diakui di tahun 1900-an, beberapa tahun setelah kematiannya di tahun 1884. Nah, itu dia. Jadi selama masa hidupnya beliau meneliti, bahkan beliau tidak tahu bahwa penelitiannya lah yang jadi inspirasi bagi para ilmuwan saat ini untuk mempelajari tentang genetika. Nah, beliau adalah orang pertama yang menunjukkan bahwa pewarisan ciri atau sifat tidaklah membingungkan, tetapi mempunyai pola yang dapat diprediksi. Karena itu, Gregor Johann Mendel dikenal juga sebagai bapak genetika. Nah, Mendel selain sebagai biarawan, beliau juga suka bercocok tanam di sebelah gerejanya. Beliau menanam berbagai jenis tanaman, salah satunya adalah kacang polong atau Pisum sativum. Nah, alasan Mendel memilih tanaman kacang polong atau Pisum sativum untuk diteliti adalah karena tanaman Pisum sativum mampu mengadakan pembuahan sendiri, kemudian mudah dibudidayakan, kemudian cepat berbuah dan berumur pendek, dan memiliki banyak karakter atau ciri sifat yang berbeda. Di antaranya seperti bisa Anda lihat nih di gambar berikut ini, ada bunga itu berwarna-warni, ada yang ungu, ada yang putih, bentuk bijinya juga ada yang kuning, ada yang hijau, warna bijinya ada yang kuning, ada yang hijau, bentuk bijinya juga ada yang bulat, ada yang keriput, polongnya, letak daunnya, dan tinggi tanamannya bermacam-macam dan sangat kontras antara satu sifat dengan sifat yang lainnya. Nah, Mendel pertama kali melakukan percobaan persilangan dengan menyilangkan tanaman kacang polong berbunga ungu dengan tanaman kacang polong berbunga putih. Jadi Mendel menyilangkan tanaman bunga ungu dengan putih dengan cara seperti ini nih. Pertama, serbuk sari dari bunga ungu itu digunting supaya mencegah penyerbukan sendiri kan. Kemudian setelah digunting, maka serbuk sari dari tanaman bunga putih diambil pakai kuas, kemudian dioleskan ke kepala putih dari bunga ungu. Bunga tersebut nanti dibiarkan beberapa saat sampai terbentuk biji bunga, kemudian terbentuk bijinya kemudian ditanam. Nah, karena itu Mendel butuh kacang polong karena masa hidupnya yang singkat. Jadi dari proses penyerbukan sampai ke nanti jadi biji, sampai ke nanti ditanam dan tumbuh itu tidak makan waktu yang lama, tidak bertahun-tahun. Nah, kemudian nanti tanaman yang tadi kita silangkan itu disebut sebagai generasi parental atau P. Sementara hasil persilangan tadi yang tanaman yang setelah jadi biji kemudian ditanam itu disebut sebagai generasi filial atau F1. Nah, ternyata kalau disilangkan tanaman kacang polong yang bunga ungu dengan bunga putih, F1 semuanya warnanya ungu. Nah, jadi kemana sifat putihnya? Karena penasaran, kemudian Mendel melanjutkan. Yang tadi tanaman F1 yang ungu itu disilangkan sesamanya. Ternyata ketika disilangkan sesamanya menghasilkan generasi kedua atau F2. Nah, pada generasi F2 warna putih muncul kembali tapi dengan proporsi rasio yang lebih sedikit. Jadi pada generasi F2 warna ungu banding putih ada 3:1. Maka Mendel berkesimpulan bahwasanya sifat pewarisan sifat itu ditentukan oleh suatu faktor yang diturunkan dari parental kepada anakannya. Setiap individu mendapatkan satu unit untuk tiap sifat dari masing-masing orang tua. Jadi meskipun warna putih itu tidak muncul di F1, tapi sifat tersebut tidak hilang. Karena buktinya sifat tersebut muncul di generasi F2. Nah, baru pada tahun 1909 Johansson menyebut faktor pembawa sifat yang disebut dalam eksperimen Mendel itu sebagai gen.
Nah, persilangan yang dilakukan Mendel ini disebut persilangan monohibrid karena atau persilangan dengan satu sifat beda karena hanya persilangan ini didasarkan pada satu sifat yaitu warna bunga saja. Selanjutnya, nah akibat dari percobaan Mendel tadi, maka Mendel menyusun hukum Mendel 1 atau hukum segregasi yang berbunyi pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan atau segregasi alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Kemudian Mendel mencoba persilangan dengan dua sifat beda. Di sini ada dua karakter. Yang pertama warna biji, ada yang bulat dan ada yang kuning dan ada yang hijau. Kemudian bentuk biji ada yang bulat dan ada yang keriput. Mendel menghilangkan biji bulat warna kuning dengan keriput warna hijau. Ternyata anakannya F1 itu semuanya bulat kuning. Maka di sini kita ketahui bahwasanya sifat yang dominan adalah bulat kuning. Kenapa? Karena itulah karakter yang muncul di F1. Jadi karakter yang muncul di F1 adalah karakter dominan. Kemudian ketika F1 disilangkan sesamanya, bulat kuning disilangkan sesamanya, ternyata menghasilkan rasio yang sangat di luar dugaan. Di sini ternyata generasi F2 menunjukkan dari 16, kita pakai ini diagram punetnya ini. Jadi dari hasil persilangan generasi F2 menunjukkan rasio 9 bagian bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning dan 1 keriput hijau. Nah, dari persamaan hukum Mendel inilah kita akan mencoba menyelesaikan berbagai soal-soal yang berkaitan dengan hukum Mendel. Oke, hukum dari persilangan di hibrid tadi, maka Mendel mengeluarkan hukum Mendel 2 atau hukum asortasi yang berbunyi pada waktu pembentukan gamet, alel-alel berbeda yang telah bersegregasi akan bergabung secara bebas membentuk genotip dengan kombinasi-kombinasi alel yang berbeda. Nah, karena itulah jadi warna biji kuning tidak diturunkan bersama-sama dengan gen yang mengatur biji bulat, tapi warna biji kuning akan berkelompok secara bebas. Makanya kita menemukan bijinya warnanya kuning tapi bentuknya keriput. Walaupun indukannya tadi kan parentalnya adalah biji bulat kuning sama keriput hijau. Ternyata karena dia mengelompok secara bebas, maka akan terjadi genotip-genotip kombinasi di mana bulat tapi hijau dan bentuknya biji keriput tapi warnanya kuning. Itu fenotip kombinasi karena dia mengelompok secara bebas. Oke, sekarang kita coba menyelesaikan beberapa soal dari hukum Mendel. Yang pertama nih, seorang peneliti menghilangkan harmoni kacang kapri bulat warna kuning dengan keriput hijau. Persilangan dilakukan sampai mendapat generasi F2 yang menghasilkan biji sejumlah 3.200. Secara berurutan, jumlah biji yang warna kuning dan bulat kuning dan keriput hijau adalah, nah ini sebenarnya sederhana. Pertama, kita tentukan dulu mana yang sifat yang dominan dan mana yang sifat resesif. Di sini kita tahu bahwasanya F1 semuanya bulat kuning katanya kan. Di sini bulat, biji bulat B besar dominan terhadap keriput, B kecil. Kuning dominan terhadap hijau. Maka parentalnya bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau. Gametnya ini B besar K besar, yang ini B kecil K kecil. Maka F1-nya adalah B besar B kecil, K besar K kecil. Kalau kita silangkan sesamanya F1 ini, maka akan mengikuti hukum Mendel 9331. 9 itu untuk fenotip dominan-dominan, 3 itu dominan resesif, 3 resesif dominan, dan 1 resesif-resesif. Maka sebagai gampang saja, yang bulat kuning itu fenotip apa? Dominan-dominan kan? Berarti 9/16. Kenapa 16? Karena ini dijumlahkan 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1, jadi jumlah totalnya 16. 9/16 dari 3.200 dapat 1.800 biji. Sementara keriput hijau adalah fenotip resesif-resesif. Resesif adalah 1 bagian dari 16. Maka 1/16 dari 3.200 sama dengan 200 biji. Oke? Masih belum? Marilah kita lanjut lagi ke soalan berikutnya. Disilangkan tanaman mangga berbuah manis dan kecil dengan tanaman mangga berbuah asam dan besar. Manis dominan terhadap asam, besar dominan terhadap kecil.
Apabila F1 dikawinkan sesamanya, maka persentase fenotip buah manis dan kecil adalah, nah gampang nih, manis dominan terhadap asam, M besar dominan terhadap M kecil, besar dominan terhadap kecil, B besar dominan terhadap B kecil. Parentalnya adalah manis kecil, berarti M besar, B kecil, dengan asam besar, M kecil, B besar, B besar. Gametnya ini M besar, B kecil, ini M kecil, B besar. Maka F1-nya M besar, M kecil, B besar, B kecil. Kita tahu kalau disilakan sesamanya memenuhi hukum Mendel 9331. Sebenarnya kita hanya tinggal mencari tahu yang manis kecil itu fenotip yang mana. Manis fenotip dominan, kecil fenotip resesif. Berarti berapa tadi? Fenotip dominan resesif 3. Maka tinggal 3/16 dari 100%. Kalau pengen cari persentasenya ya, dari 3/16 dari, kali 100% dapat 18,75%. Oke, next. Yang selanjutnya, seorang petani menyilangkan tanaman rambutan lebat rasa asam dengan rambutan sedikit rasa manis. F1 semuanya sedikit rasa asam. Nah, dari sini kita tahu, dari fenotip tanaman F1 kita tahu bahwasanya ternyata asam dominan terhadap manis dan sedikit dominan terhadap lebat. Kenapa? Karena yang fenotip yang muncul pada F1 itu adalah gen yang dominannya. Apa yang muncul di F1 itu adalah gen dominannya. Di sini yang muncul adalah sedikit rasa asam. Berarti asam dominan terhadap manis, sedikit dominan terhadap lebat. Yang disilangkan tadi tanaman rambutan buah lebat rasa asam. S kecil dong. Lebat, asam dengan rambutan sedikit manis. Sedikit manis. Kecil ya. Gametnya tentu yang ini, kemudian F1-nya ini kalau kita silakan sesamanya kita sudah tahu akan memenuhi hukum Mendel 9331. Nah, pertanyaannya, kalau ada 480 tanaman, berapa yang fenotipnya lebat manis? Lebat fenotip resesif, manis juga fenotip resesif. Berarti berapa kalau dari hukum yang persilangan di hukum Mendel ini? 1, berarti tinggal kita cari 1/16 dari jumlah tanaman, seluruhnya ada 480 tanaman, hasilnya adalah 30. Lanjut. Nah, bagaimana kalau dia tidak standar, maksudnya tidak disilangkan sesamanya? Kalau nggak disilangkan sesamanya, makanya kita harus membuat persilangannya. Nah, ini contohnya. Mangga buah bulat rasa manis, B besar, M besar, berarti bulat dominan terhadap tidak bulat atau lonjong, manis dominan terhadap asam. Diperoleh semuanya bulat manis. Jika F1 disilangkan dengan tanaman bergenotip B besar, B kecil, M kecil, diperoleh keturunan 320, maka yang punya rasa bulat manis seperti yang fenotip dominan ya. Nah, jadi terpaksa kita bikin dulu nih. Kalau misalnya F1-nya adalah B besar, B kecil, M kecil, gametnya tentu ada B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, dan B kecil, M kecil. Sementara yang satu lagi, parental keduanya ini adalah disilangkan dengan B besar, B kecil, M kecil. Ada 2 jenis gamet, B besar, M kecil, dan B kecil, M kecil. Maka kita tinggal lihat mana nih yang ada B besar dan M besar, udah pasti itu yang bulat manis. Kita hitung ya, ada 1, 2, 3 yang saya tandai merah di sini, sisanya enggak. Kenapa? Karena untuk bulat manis mesti ada B besar dan ada M besar. Maka jumlah totalnya ada 3. Dari berapa? Dari 8. Maka 3/8 dari jumlah total tanaman 320, dapatnya 120. Oke, next. Yang ini juga termasuk yang persilangan yang harus kita silangkan di sini nih. Mangga buah besar rasa manis, berarti manis itu resesif ya. Disilangkan dengan mangga buah kecil rasa asam. Ternyata keturunan semuanya besar asam. Nah, kemudian jika F1 disilangkan sesamanya hasilnya 480, maka individu F2 yang bergenotip homozigot dominan dan resesif adalah, nah sebenarnya kita bikin persilangan ini untuk membantu aja. Jadi yang disilangkan sesamanya B besar, B kecil, A besar, A kecil, gametnya B besar, A besar, B besar, A kecil, B kecil, A besar, dan B kecil, A kecil. Yang satu lagi juga seperti itu ya, gametnya sama aja. Nah, cuman ini yang saya tandai merah. Yang homozigot dominan itu hanya satu, ada di satu kotak saja. Homozigot berarti dia yang B besar, A besar, A besar. Homozigot resesif yang
B kecil, B kecil, A kecil, A kecil. Maka mereka keduanya sama, hanya 1/16, 1/16 dari jumlah total semua tanaman, yaitu 480 sama dengan 30. Oke? Nah, lanjut hampir sama dia soalnya dengan yang tadi. Tanaman berbiji bulat bunga kuning disilangkan dengan biji kisut bunga hijau. F1 disilangkan sesamanya menghasilkan keturunan 320. Berapa F2 yang heterozigot ganda? Nah, ini juga kita turunkan di sini parentalnya. Ini gametnya seperti ini. F1 disilangkan sesamanya. B besar gametnya B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, B kecil K kecil. Ini juga sama gametnya karena disilangkan sesamanya ya. Nah, ini udah saya tandai yang heterozigot ganda. Kalau tadi yang homozigot dominan cuman ada sekotak di sini, homozigot dominan, homozigot resesif pada sekotak di bawah sini. Maka yang heterozigot ganda yang diagonal ini /, hanya ini yang heterozigot ganda, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Maka jumlah totalnya ada 4/16 dari jumlah total tanaman 320 sama dengan 80. Oke, sekarang kita sudah selesai tadi bahas soal-soalnya. Maka selanjutnya adalah it's time for quiz. Nah, silakan Ananda jawab pertanyaan yang akan Ibu berikan. Pertanyaan tadi sesuai dengan yang kita pelajari tadi tentang menyelesaikan persoalan hukum Mendel sesuai hukum Mendel. Nah, ya pertanyaan pertama, disilangkan tanaman kacang kapri warna biji kuning, bentuk biji halus, dengan kacang kapri warna biji hijau dan bentuk biji keriput. Hasilnya, seluruh tanaman F1 warna bijinya kuning, berbentuk halus. Jika F1 disilangkan sesamanya dan menghasilkan 100 tanaman, berapa perkiraan tanaman yang memiliki genotip homozigot dominan? Ayo, berapa berarti? Tadi udah dijelaskan juga. Oke, nah pertanyaan kedua, seorang petani menyilangkan tanaman semangka buah bulat rasa hambar dengan buah lonjong rasa manis. Jika seluruh generasi F1 adalah semangka buah bulat rasa manis, nah, siapa tuh yang dominan tuh? Berapa persentase semangka buah lonjong rasa hambar pada generasi F2 jika F1 disilangkan dengan sesamanya? Ayo, apa jawabannya? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Mudah aja. Oke. Nah, untuk renungan pelajaran kita hari ini, Ananda perlu merenungkan. Jadi demikianlah keesaan Allah, demikianlah uniknya penciptaan Allah. Allah telah menciptakan sesuatu dengan begitu unik, dengan begitu teratur. Bagaimana persilangan itu nanti akan menghasilkan suatu sifat yang spesifik. Kalau bunga putih disilangkan dengan bunga ungu, ternyata munculnya warna ungu. Cuman nanti kalau bunga ungu disilangkan sesamanya, ternyata muncul lagi putihnya. Nah, betapa besar kuasa Allah. Bahkan yang sekecil itu pembawa warna sifat putih itu tidak akan hilang. Cuman tidak muncul di generasi pertama, akan muncul di generasi berikutnya. Nah, karena itulah kita harus selalu mensyukuri ciptaan Allah dengan cara memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ingatlah bahwasanya kadangkala kita menang, sometimes you win, but sometimes you learn. Jadi kalau kita gagal itu bukan suatu kegagalan, tapi suatu momen atau suatu peristiwa untuk kita bisa lebih baik lagi dan belajar lebih baik lagi. Oke. Nah, demikian saja dari Ibu. Terima kasih telah belajar bersama Ibu. Sampai jumpa lagi. Stay safe, selalu be wise, dan jadilah pribadi yang bahagia dan berbagi ke sesama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.